nggak bisa dimajuin. Pemirsa, sementara itu pemirsa kalau kita lihat Komisi Pemilihan Umum atau KPU kan telah menyiapkan draft revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Nah, pencalonan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut kami hadirkan pernyataan Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam konferensi pers kemarin. Kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar, itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Saat ini KPU sudah menyiapkan 3 rancangan dalam PKPU yang akan juga dikonsultasikan kepada DPR Komisi 2. Kita tanyakan langsung kepada Bang Margarito. Kalau dari sistem mekanisme hukum, kemudian juga dari konstitusinya, langkah ini memang sudah harus dilakukan oleh KPU kan? Berdasarkan dengan keputusan yang diambil MK. Ya begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu ya hukum ya. Berlaku sejak saat itu kecuali ada perubahan. Sejauh tidak ada perubahan maka dia hukum. Nah karena dia hukum, dia berlaku, dan karena itu harus jadikan dasar lakukan tindakan hukum. Itu satu. Yang kedua, soal konsultasi ini ya, yang tadi Ketua KPU mengatakan bahwa mereka tetap akan berkonsultasi oleh karena beberapa waktu lalu mereka disanksi karena tidak melakukan konsultasi itu. Kalau saya sih sebenarnya begini, untuk yang 2000 yang kemarin itu ya, yang mereka tidak bisa melakukan konsultasi oleh karena pada waktu itu DPR reses. Reses kan satu hal hukum yang sah. Jadi mereka tidak berkonsultasi terhalang oleh satu sebab hukum yang sah. Sehingga sebenarnya dari segi hukum tidak ada alasan untuk memberikan sanksi kepada mereka, pada teman-teman KPU ini. Karena sekali lagi, mereka tidak bisa berkonsultasi dengan DPR oleh karena DPR sedang reses. Reses itu satu hal yang sah. Jadi hal yang sah itu yang menghalangi mereka berkonsultasi. Tapi kan kalau saat ini kan kalau ini kan tidak gitu ya. Sehingga konsultasi saja begitu ya. Yang ketiga sebenarnya kan karena mereka jelas akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai rujukan, kan? Putusan Mahkamah Konstitusi kan jelas tuh. Untuk beberapa hal itu jelas dia diamar gitu ya. Jadi saya rasa dan memang harus ditempuh prosedur itu. Walaupun ya di masa akan datang memang saya berpikir begini, ini Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU sama dengan Mahkamah Agung sama dengan Mahkamah Konstitusi. Soalnya adalah apakah peraturan Mahkamah Agung
Apakah peraturan Mahkamah Konstitusi itu dikonsultasikan dengan DPR, dengan pemerintah? Tidak. Kenapa KPU harus konsultasi? Padahal status hukum konstitusionalnya sama. Dua-dua mereka semua ini lembaga mandiri, independen. Jadi kenapa tiga yang lain yang mandiri juga itu tidak, sedangkan ini satu harus gitu ya. Tapi itu satu hal yang kita mesti pikirkan di masa yang akan datang. Prosedur ini harus tempuh karena existingnya begitu, oleh karena orang yang, dan kita ini kan negara hukum demokratik gitu ya, diatur dalam konstitusi. Salah satu, ada dua elemen penting dalam negara hukum demokratis itu. Satu elemen prosedur, ada satu elemen substansi. Elemen prosedur itu memang harus tindakan-tindakan aparatur negara harus by prosedur. Bang, tapi kan begini ya, artinya kan langkah yang nanti akan dijalani oleh KPU berkonsultasi dengan DPR ini bisa diartikan sebagai formalitas begitu kan? Karena kan yang pasti nanti KPU akan melaksanakan sesuai dengan putusan MK, DPR pun tadi Bang Habib juga sudah sampaikan demikian. Iya. Jadi saya rasa ya, pasti mereka cuman karena diharuskan. Sesuai dengan prosedur saja begitu kan mekanismenya. Ya sesuai diharuskan untuk berkonsultasi, jadi mesti berkonsultasi. Betapapun substansinya cuma formil. Ya ngobrol-ngobrol harus sampai ke sana. Artinya kan sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan dong Bang mengenai hal ini. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Bang Habib tidak akan ada yang berubah, dipastikan KPU akan menjalankan putusan MK. Secara normatif memang betul tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi kan ini proses masih berjalan. Walaupun integritas, kredibilitas seseorang itu kan diukur dari omongannya ya. Mestinya apa semua yang disampaikan itu betul-betul direalisasikan. Tapi terus terang kami di lingkup pemilu punya pengalaman buruk dengan KPU. KPU pernah press conference dengan DKPP, dengan Bawaslu menyatakan bahwa akan merevisi peraturan KPU tentang pencalonan dan mengkoreksi keterwakilan perempuan sesuai Undang-Undang Pemilu pasal 245. Tapi kan itu tidak dilakukan. Sampai kemudian harus kami melapor ke DKPP dan KPU diberi peringatan keras ya pada waktu itu. Jadi hal-hal seperti itu wajar bagi publik untuk kemudian menjadi alarm untuk terus mengawal. Saya bersyukur bahwa tadi Pak Margarito menyampaikan dimaksudkan itu seperti apa? Bagaimana Mbak? Langkah konkret yang Mbak Titi sampaikan tadi sebelumnya itu seperti apa? Iya, oleh karena itu yang kita harus pastikan adalah memang benar pada tanggal 27 nanti putusan mahkamah itu dilaksanakan komprehensif komplit Mbak. Jadi harus kita ingat bahwa putusan MK bukan hanya soal ambang batas pencalonan yang merekonstruksi persyaratan itu menjadi 6,5 sampai 10% dari perolehan suara. Tapi juga ada putusan MK nomor 70 soal pemenuhan syarat usia. Nah, jadi ini akan kita bisa pastikan kalau semua KPU di seluruh daerah pada saat pengumuman pembukaan pendaftaran pasangan calon menjelang tanggal 27 nanti itu sudah mengadopsi sepenuhnya putusan MK. Jadi walaupun peraturan KPU misalnya belum sampai pada pengundangan dan mendapatkan nomor terkait dengan penempatan di berita negara, pada saat pengumuman pendaftaran pasangan calon dan juga saat penerimaan pendaftaran pasangan calon, mestinya semua substansi di dalam putusan MK, dua putusan MK tadi sudah diadopsi dan diimplementasikan oleh KPU, Mbak. Oke, Bang Habib, Anda bisa memastikan itu bahwa nanti tidak hanya putusan 60 saja, tapi juga secara komplit hingga kemudian pembatasan usia juga nanti juga akan dipatuhi oleh KPU? Ya, yang saya yakini seperti itu ya. Tidak ada kepentingan atau apapun. Yang saya yakini seperti itu, apakah 60, apakah 70, ya. Intinya KPU pasti akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kan memang tidak ada perubahan terhadap undang-undang pilkada ini. Jadi kita walaupun sama ya, tapi kita perinci nih perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang pilkada yang menjadi objek dari Mahkamah Konstitusi, ya kan? Jadi persoalannya bukan sekedar mematuhi tapi adalah undang-undang pilkadanya, gitu kan ya. Saya yakin, gitu kan ya. Apalagi dengan melihat perkembangan terakhir, ya kan ya, dinamika politik. Karena kami ini di DPR nggak melulu bicara hukum,
pasti juga bicara perkembangan politik. Ketika terjadi kemarin misalnya ada satu respon masyarakat yang cukup kuat, ya kan ya, itu kan pasti menjadi poin juga buat teman-teman baik KPU maupun di DPR. Sehingga ya dalam hukum itu kan yang paling penting itu adalah kemanfaatan. Mana yang paling bermanfaat, ya kan? Terlepas kita anggap ini benar atau apa lebih benar, ya antara dua hal mana tepat lebih tepat. Tapi yang paling penting rujukannya adalah kemaslahatan. Jangan misalnya ketikanya kita bikin ribut lagi. Nah itu yang menurut saya pasti, makanya feeling saya 100% nih, ya kan ya. Putus hasil konsultasi tersebut ya. Yang pertama kalau mau lebih clear ya, soal persentase itu mengikuti putusan nomor 60. Soal usia ya kan ya, pasti mengikuti undang-undang MK yang ya dijelaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa bukan saat pelantikan tetapi saat penetapan. Nah, itu dia. Itu dia. Artinya clear ya, sejalan dengan apa yang sudah diputuskan dalam MK gitu. Karena konsultasi itu kan lebih kepada bagaimana mekanisme itu direalisasikan gitu. Yang saya yakini seperti itu. Berarti bukan saat pelantikan ya Bang, tapi saat pendaftaran. Iya, kan di pertimbangan hukumnya seperti itu. Yang saya yakini akan dihasilkan dalam rapat konsultasi itu seperti itu. Oke, karena kekhawatiran Mbak Titi ini nampaknya karena melihat dinamika politik saat ini begitu ya Mbak Titi ya? Ya, betul sekali Mbak. Jadi juga kalau kita lihat di peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, wali kota disebutkan sejak tanggal 24 Agustus KPU akan melakukan pengumuman pendaftaran. Jadi 24 Agustus itu ada pengumuman. Nah sebenarnya titik baliknya di sana. Hari ini kita tanggal 23. Besok mari kita cermati apakah pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh seluruh KPU daerah, karena yang mengumumkan pendaftaran kan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Apakah putusan MK itu sudah diadopsi? Karena kalau belajar dari presiden putusan 90, langsung KPU adopsi tanpa kemudian ada perubahan peraturan KPU, maka hal yang sama mutatis mutandis harus juga dilakukan oleh KPU. Kalau besok ternyata pengumuman pendaftaran tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi, sebab jangan sampai disebut begini, kan ada putusan Mahkamah Agung tuh soal usia. Sementara kan KPU harus juga melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Padahal tidak boleh dibenturkan. Putusan Mahkamah Agung itu adalah pengujian terhadap peraturan KPU, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi pengujian terhadap norma undang-undang. Tentu saja norma undang-undang yang konstitusional lah yang harus diikuti. Bukan kemudian saling membenturkan antara dua putusan, tapi memang beda konteksnya, beda konstitusionalitas yang diujinya begitu. Nah, oleh karena itu besok mari kita bersama-sama cermati seluruh pengumuman yang akan dirilis oleh KPU, karena mulai tanggal 24 sampai 26 Agustus KPU melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2024 sebelum penerimaan pendaftaran calon pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, Mbak. Ya, pernyataan statement dari Mbak Titi ini juga menjadi krusial ya, menjadi titik penting karena kita sama-sama akan menunggu. Kita sayang sekali ya mencoba untuk menghubungi dari pihak KPU untuk bergabung bersama kami, tetapi belum ada yang bisa hadir di pagi hari ini. Pemirsa, kami segera kembali dan akan melanjutkan dialog usai jeda.